Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mudika Podcast. Kur. Oke. Luar biasa hari ini, malam yang dingin sekali. Ya, kita kedatangan tamu lagi nih untuk podcastnya saya, yaitu teman seperjuangan, teman kecil, main bareng lah, kotoran bareng. Pokoknya bareng lah di ya berapa tahun itu ya, dari usia 7 tahun sampai usia 15 tahun ya, waktu SMA lah. Kita selalu bersama, kita main bersama, apa-apa bersama. Dan sekarang alhamdulillah beliau sudah bisa menyempatkan waktu karena memang kesibukan beliau kerja dan lain-lain. Alhamdulillah kita silaturahmi masih tetap berjalan. Oke, kita sambut, kita panggil Bung Andri. Wih, halo. Sehat? Alhamdulillah. Oke, ini Bung Andreo nih. Ya. Luar biasa ya, susah sekali nih manggil orang ini. Karena sibuk ya. Saya juga nggak tahu ini sebenarnya sih ada undangan apa sih sebenarnya? Oh, undangan apa ya? Memang lagi merintis ini. Oh iya. Lagi ngerintis podcast. Memang zaman sekarang apa ya? Hal-hal yang memang ada pelajaran buat kita ya, kita publikasikan supaya jadi pelajaran. Siapa tahu ada manfaatnya gitu. Karena memang zaman kita kecil sama zaman sekarang itu beda. Beda zamannya ya Bang ya? Ya pasti beda lah. Beda. Usia kita terpaut berapa tahun tadi? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi lebih tua Anda ya? Iya. Kayaknya sih seperti itu ya. Iya. Berarti 91? 91 kan? 91. Saya 92. Berarti sekarang usia berapa? 31. Oh 31. 31. Oh saya berarti baru 29. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi 30 ya. Iya, 30. Berarti bentar lagi 32. Enggak, nanti untuk Juni depan baru 31. Juni sekarang. Juni 2023. 31. Sekarang saya masih 29. Iya. Agustus besok 30. Oke. Bang Andri, ini kita ngomongin banyak sekali sebenarnya yang mau dibicarakan. Iya, kalau misalnya untuk pembicaraan kita dari kecil sampai sekarang itu panjang banget. Di dalam waktu 30 menit kayaknya nggak cukup deh. Nggak cukup. Soalnya memang masa-masa kecil kita sama masa kecil zaman sekarang itu beda. Sangat berbeda sekali. Sangat jauh ya. Nggak ada zaman dulu itu, nggak ada zaman HP ya. Nggak ada. Pokoknya kita tuh main itu sampai kita tuh lupa waktu lah. Lupa waktu, betul. Lupa waktu. Kita apalagi kalau hari libur tuh. Hari libur itu udah pasti di rumah satu orang, di satu rumah. Iya. Terus kita dari pagi sampai sore kalau nggak nonton TV kita main di lapangan. Di lapangan. Nah, dulu itu memang base campnya itu rumah Andri. Iya. Rumah ini nih base camp kita main sasampingan, terus petak umpet, sasaungan. Iya. Kita kadang berjamaah papahare gitu. Papahare sore tuh yang paling seru tuh sore itu. Padahal bedak-bedaknya masih pada berantakan. berantakan. Dan itu memang zaman sekarang nggak ada. Di anak usia sekarang tuh pada star bucak semua sebenarnya. Iya, gitu. Jadi nilai kebersamanya kurang ya. Sangat kurang itu. Apalagi kita dalam metode bergaul juga udah sangat berbeda sekali. Dulu itu nggak ada kita istilahnya cuek-cuekan, nggak ada. Terus kita juga nggak ada saling selek kayaknya nggak ada deh. Jarang itu selek-selekan tuh ya. Kalau nggak ketampol mah dulu mah nggak ada yang selek-selek, nggak ada selek-selek gitu. Karena memang kita contohnya main apa ya, main petak umpet ya, susulumputan ya. Iya. Itu di sisi lain memang ngelatih mental emang. Diuji. Jadi, gitu loh. Emang ada nilainya tersendiri. Ada sendiri gitu. Terus main, saya inget dulu itu gini nih, kita tuh dulu pernah punya mainan. Pengen punya mainan ya. Mainan itu mainan crash and gear, mobil penghancur. Iya. Dulu itu ya. Crash gear. Ya, itu di usia SD apa? MTS ya. MTS ya, usia 12 tahun. Iya. 12 tahun. Kita segitu. Dulu itu kita pernah buat ngedapetin itu susah ya, Andri ya. Susah itu sampai kita tuh umpet-umpetan lah. Biar kita dapat cari uang. Iya. Soalnya kalau ngandelin uang jajan nggak bakalan cukup. Nggak bakal cukup. Dan juga kalau misalnya ngumpulin juga pasti lama banget. Dan akhirnya
kita pernah itu ya ke mana, pasar. Iya, itu juga inisiatifnya dari siapa ya? Hendrik. Dari Hendrik. Hendrik, emang Soalnya, dia udah biasa. Ya, udah biasa dia kerja. Udah biasa dari kerja. kecil, makanya kita ikut dia ke pasar untuk mendapatkan uang. Dan uangnya itu nantinya akan dipakai ke beli mainan itu. Beli mainan itu. Ya, kayak Beyblade. Oh. Terus kayak Crash Gear kayak gitu. Nih, Tamiya. zaman anak sekarang tahu Beyblade gak lo? Aduh, kayaknya enggak lo. Mobil penghancur. Iya, Panggal. panggal kayak gitu. Soalnya dulu itu kan ke pasar kita itu jual kantong Kresek. Ya. Kresek. Terus sama kulit panggul. Iya. Wah, coba ya, kita usia 12 tahun itu memang udah diajarin memang survive sendiri, nggak ngandelin orang tua ya tuh ya. Nggak, apalagi dalam hal mainan kita nggak minta orang tua. Nggak ada kita istilahnya minta, nggak ada. Nah, setahu saya juga kalau misalnya minta apa-apa itu nggak ada yang langsung minta ke orang tua, itu nggak ada. Itu kalau misalnya dikasih juga itu istilahnya kita punya prestasi di sekolah. Iya, bonus ya. Iya, bonus dari prestasi di sekolah, ataupun kita punya hajat yang kita lagi sunat. Kalau nggak sunatan kita nggak dapat mainan. Nggak dapat mainan. Gitu. Itu permainan apa keinginan kita dulu tuh kayak gitu. Pengen satu mainan aja kita harus bisa usaha sendiri. Iya. Nggak kayak zaman sekarang, Dre. Kalau zaman kita HP itu beban kita ke HP. Kalau nggak dilaksanain, Marah. Pundung sekolah. Aduh, coba. Kalau gaul zaman sekarang, maaf nih, ini beneran. Main HP, kumpul, semuanya gini. Terus nilai kebersamaannya apa? Iya. Itu loh. Kalau dulu kita sekarang dulu itu kita main pagi kebersamaannya, terus habis main itu kita main bola asar, ya. Bola asar. Habis main bola asar kita ke kali, Iya. ya kan? Jadi tahu itu loh. Iya. Karakter kita, ya kan? Terus banyak deh. Pokoknya itu dulu itu kalau kita tuh sebelum maghrib itu, kalau misalnya sebelum maghrib itu pasti kita nggak bakal berhenti main. Nggak bakal berhenti. Kita berhentinya kalau misalnya orang tua udah pada bawa sapu. Nah, ya. Kalau kita mau takut digebukin, kayak Gus gitu. carekan. Terus ayah azan maghrib. Ya. Itu kita main di luang makam kalau salah ya, di luang makam. Ya, tuh. Terus permainan zaman dulu kita itu memang banyak dan memang ada tantangan tersendiri di permainan itu. Iya. Contoh kayak main susulumputan, Iya. petak umpet, ya. Sampai ada yang nangis. Iya, sampai dielak tuh ada yang nangis. Hilang. Dulu saya ingat masih Noe kalau nggak salah deh. Pokoknya banyak banget yang nangis, soalnya saya juga pernah nangis. Kita mengalami Iya, semua. mengalami semua. Karena emang di situ kita putus asa. Putus asanya nggak nemu teman Iya. kita di mana itu loh. Apalagi kita tuh main sama yang lebih tua. Tuh, lico. Lico Lico lah. Itu luar biasa sekali. Jadi kebersamaannya, karakter itu kita ketahuan di usia itu. Beda jauh dengan zaman yang sekarang gitu loh. Sekarang mah gampang-gampang dikit marah, selek, bikin gitu. status, nyinggung-nyinggung, ya kan. Terus persahabatannya di mana? Gitu loh. Jadi miris sebenarnya gitu loh. Makanya di kampung kita sekarang kayaknya udah nggak ada ya yang petak umpet gitu. Masih ada nggak sih? Sekarang udah nggak ada Ya. Itu juga kalau misalnya ada yang main juga paling 1 orang 2 orang, nggak rame-rame kayak dulu. Iya. Kita tuh kan ngumpulnya pasti di satu tempat, itu udah pasti ngumpul semua. Gitu. Kalau sekarang mah introvert semua. Introvert. Jadi tertutup semua sekarang. Semua. Gitu. Mainnya di game, Iya, kayak di HP. Dulu itu kita juga pernah sih ngerasain game-game lah. Ini seru nih. Nah, selain kita main juga, kita juga memang kita itu sudah dapat pondasi ngaji di Kobong ya. Jadi memang waktunya sholat alhamdulillah. Terus kita asar ngaji. Ya walaupun kita juga saya juga pernah ya mengalami istilahnya hobi ke game ya. Tapi tetap kalau misalnya untuk waktu ibadahnya kita ibadah. Nah, gitu. ini raja game nih. Saya inget di Sibernatika namanya, salah. Iya sih berarti. Lila, ayo si Kanteng. Deket si Denun, si Iya, Kanteng. pokoknya di situ saya juga lupa. Nah, di situ rental PS. Kolombo. Kolombo. Kita tuh main kalau misalnya minggu pagi abis ngaji, kita tuh udah kontekan tuh mau main PS, ya kan?
Nah, Bung Rew ini adalah rajanya GTA. Kalau dia kode kebal, panglobana itu teh. Sok gitu. Jadi saksinya tuh banyak. Saya, Hendrik, Deridwan, terus siapa lagi? Nuhyan. Iya. Nah, Bung Rew ini adalah rajanya GTA. Karena emang apa? Kalau ngode kebal teh, apa namanya murilit itu teh selet kita. Terus game sepak bola juga jago. Jadi ada masanya main game coba, tapi kita nggak terlalu ke situ. Iya. Cuma jadi lebih bagusnya kan saya dulu kan puas tuh main game ya kan, sampai kemarin-kemarin juga sebelum nikah saya juga sempat main game. Tapi alhamdulillah sekarang setelah nikah nggak ada game satupun ya. Oh, nggak ada. Sama. Nggak ada. Saya pernah melihara Mobile Legend. Nggak sempat waktu dan emang gimana ya? Udah itu loh nggak Udah nggak asik dulu. Nggak asik lagi. dulu Iya. gitu. Ternyata memang lebih asik main itu ya zaman dulu, dihabisin waktu kecil. Iya. Itu sama temen-temen gitu. Saya juga sempet sih untuk bikin clan ya, kalau enggak dari COC. Oh, dari COC itu. Terus saya juga pernah punya sekumpulan Free Fire juga. Oh iya, kan? iya. Di rumah, Di rumah, sampai puluhan orang lah. Oh iya. Saya ngerekrut player-playernya tuh banyak lah. Oh iya, dulu sebelum nikah ya. Iya, sebelum nikah. Ramai tuh di Tembok rumah. di rumah dicatkan ayah kan. Pokoknya saya punya kamar khusus untuk main game. Oh. Kayak gitu. Kumpul perkumpulan main game. Dan itu juga kita nggak terlalu. Nggak terlalu. Ya, ada istilahnya waktunya. Ada waktunya. Gitu. Dan Jadi nggak jadi kalau misalnya kita emangnya lagi sibuk sama keluarga ya sama keluarga dulu. nah Jadi itu jangan game jangan- terus. Iya, jangan mencampuri urusan yang emang lebih penting ke game. Nah, contoh kerja ya. Iya, kalau Waktunya kerja ya kerja. Kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah masa kecil ya, emang kalau diceritain Udah bakalan habis. nggak bakal habis lah ya. Iya. Dan dulu juga kita pernah udah beranjak dewasa, beda lagi tuh. Kita mainnya band. Iya. Kita punya band guys, kita punya band. Aduh, bandnya itu Dulu dulu kan tuh awalnya kan kita tadinya mau bikin kayak semacam K-pop kayak gitu, tapi kita kurang ganteng kayaknya ya. kurang Jadi ganteng, nggak masuk. nggak masuk kayak itu. Lucu sekali bro. Kita game band terbentuk itu dari dulu tuh Kobar pengen ada apa ya, ada eskul apa sih, pengen band ya. Iya, pengen band itu sih dulu tuh. Dia tuh si Kobar itu pengen ada potensi anak muda Iya, yang emang permainannya yang anak muda banget, kayak band, band terus iya, kayak sepak bola sepak bola. gitu. Terus juga band itu kita dulu memang di tongkrongan Kenteng yang bosnya bos Dilong, sama kan kita gitaris kan Joni ya. Iya, Joni terus Henry. Sampai-sampai kita mau band di mana, di Kanisatek. Iya. Itu naik angkot dia. Iya. Naik angkot kita PT ada si 1000 sama Itu si Perry. Perry euy. Si Perry. Si Perry itu memang udunana 1000 wae. Emang seru banget. Kalau itu. zaman dulu itu 1000 itu sangat berharga. Sangat berharga sekali 1000 itu itu. 1000 itu kita punya 10.000 aja kita udah bisa main ke puncak. Main ke puncak. Iya. Kalau Luar sekarang biasa. itu 10.000 elah ke Citerep aja nggak cukup Nggak kayaknya. cukup, ya. Kita dulu punya band. Ya kembali lagi ke band. Kita tuh namain band itu The Lost Jet Iya, ya. Iya. nggak tahu itu inspirasi Iya. namanya dari siapa. nggak tahu. Itu awalnya saya lihat film kayaknya The Loser. Iya. Terus ada jetnya, nggak tahu Oh. juga ada jet aja Iya, pokoknya. Saya juga nggak tahu itu maksudnya itu artinya apa. Iya. Dan kita sudah menciptakan 3 lagu deh. Iya. Masih inget nggak? Saya masih ingat di Iya. Tanpaku, saya masih ingat. Saya juga ada aja itu masih terngiang-ngiang di Sama. ini saya. Nah, yang menciptakan lagu Dirimu Tanpamu, Saya, lu iya. ya Andri. Kita tuh nyiptain lagu memang iseng ya. Kayaknya kalau emang diseriusin band, kayaknya kita jadi Noah deh. Kayaknya jadi band besar deh. Tapi pasti kalah lah kalau Sheila on Seven, Noah Iya. pasti kalah, udah pasti Kalah. geser. Ya, padahal kita inspirasinya dari Noah Peter Pan Iya, kan. kayak gitu. Iya, kita dulu punya band The Lost Jet, anggotanya teh ente jadi melodi ya. Di Rhythm saya. Oh, Rhythm. Si Hendrik melodi. Saya basis sama vokalis. Iya. Terus Noe Nuhyan drum. drum. Si Musa Musa dia nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa
merapat sih kalau dia cuma ada iseng-iseng kalau misalnya kita mau ngeband dia ikut kayak gitu. Oh iya, Joni. Ya Joni. Nah itu kita beranggotakan 5 grup band. Wah luar Saya juga biasa. kayaknya fotonya masih ada deh yang kita waktu foto-foto di di Ciherang tuh yang di jembatan yang pakai topi miring semua. Oh, Amang Lara ya? Masih ada deh. Oh, ya Allah. Oh itu, aduh seru banget itu. Kita main band, nyitain lagu Dirimu Tanpaku ya, diriku tanpamu akan kedamai di hatiku gitu. Iya. Nah itu masih inget tuh. Itu betulan itu. Zaman saya kalau nggak SMA. salah. SMA ya? Iya. Terus saya juga nyiptain lagunya emang lagi Lagi patah hati. Iya, Oh. galau istilahnya galau. Galau kayak sama gitu. itu bukan sih Alfian kan sih? Nggak bisa. Alfian? Enggak. Oh, lain. Oh, bukan. Sama cewek pokoknya ya. Iya. Oke, terinspirasi dari itu dan ciptain lagu. Cuman memang nggak sempet rekaman ya. Sempet rekaman sih. Iya. Tapi Itu kalau misalnya kita bangkitin lagi itu luar lagu biasa. gimana ya? kalah kangen band. Karena emang kita apa ya? Seru sih masa lalu itu seru gitu. Kayaknya anak sekarang nggak ada kepikiran bikin band itu loh. Sekarang mah marah ini aja Pak, bikin band kayaknya udah nggak ada sih. Udah nggak ada Iya. gitu. Jadi beda, betul-betul beda berapa puluh derajat itu ya. Itu kita punya band ya, akhirnya memang seiring berjalannya waktu kita sudah terpisah ya. Terpisahnya itu dulu setelah lulus SMA kalau nggak salah. Kita mulai terpencar tuh. Ya istilahnya itu kan mencari jati diri sendiri Pak. Mencari jati diri sendiri. Usia udah bertambah, kita udah nggak satu tongkrongan, kita udah punya tongkrongan di luar masing-masing ya. Dan akhirnya ya begitu aja, dan kita juga pisahnya itu tanpa selek. Iya, nggak ada selek-selek. Tongkrongan nggak ada. Nggak Tetap ada. merapat. Kalau misalnya emang ada waktu ya kita Merapat. Dan kita juga kalau merapat itu nggak asing. Iya. Beda deh sama sekarang ya, orang-orang terdekat kita saudara gitu loh, Iya. yang bocil-bocil dulu kecil sekarang udah beranjak dewasa seusia kita dulu, beda. Jadi ada seleknya lain gitu. Jadi aneh budak enak ada. Makanya saya suka heran, saya sama teman kecil kayaknya nggak ada selek deh. Kalau emang berpisah gitu aja, karena emang saling ngerti ya tuh ya. Ya dulu itu walaupun ada yang selek juga itu nggak bakal bisa lama. Iya, nggak lama, Nggak cuman lama. 2 hari 3 Istilahnya hari. dia kalau misalnya dia punya gorengan nih, kita tuh pengen. Kalau misalnya dia udah ngelirik udah pasti ngasih. Iya. Itu udah pasti baikan lagi. Udah bisa baikan lagi, Gitu. ngerokok Iya, lagi. kayak gitu bareng-bareng lagi. Sekarang tuh bulanan bisa teh. Sekarang mau sampai tahun. Tahunan. Nah ini yang jadi aneh buat kita di generasi Z kalau nggak salah. Ini katanya generasi Z katanya sekarang itu. Jadi kita tuh berpisah aja. Iya. Saya mungkin dulu itu sibuk kuliah, ya kan? Hmm. Situ udah sibuk kerja, ya kan? Terus seiring berjalannya waktu kalau ketemu di kampung ya nggak canggung. Iya, nggak canggung seperti biasa dulu. Biasa Iya, lagi biasa gitu loh, lagi. nggak asing. Dan kita juga karakternya nggak berubah. Nggak berubah. Ya dia punya karakter kayak gini, saya punya karakter gini, Noe, Hendrik biasa aja Biasa gitu aja. loh. Jadi kalau apa ya? Ada kutipan gini, setiap masa ada temannya Iya. dan setiap teman ada masanya. Iya. Nah, ini yang harus diketahui oleh anak zaman sekarang tuh gitu. Kita harus nerima gitu loh, ya. Nah, ini ngomongin band masa kecil memang lama dan memang gak bakal selesai Bakal karena selesai juga. kita akan terungkap-ungkap, inget lagi gitu kan. Itu. Terus zaman sekarang kita udah nikah semua deh ya. Ya udah, alhamdulillah sih udah nikah semua. Uhian udah, Hendrik udah, Oh iya, Joni udah. Joni udah. Dan semuanya juga udah punya anak semua. Udah punya anak semua. Musa sih. Musa udah. Oh udah. Udah punya anak juga sama. Oh tapi sekarang dia udah di Banten ya. Udah dibantu. Udah di Banten. Nah kita sekarang semua udah nikah ya, udah punya kehidupan masing-masing, udah punya keluarga ya masing-masing, dan Bung Andrew juga udah punya anak baru 1 ya gitu. Jadi Noe udah punya 2 ya. Udah dua. Oke. Kesibukan nih Bang Andrew, sekarang kesibukan apa nih? Untuk kesibukan saya sampai saat ini ya masih bekerja ya.
masih bekerja di salah satu perusahaan sepeda. Mm-mm. Ya kalau dibilang sih lumayan besar sih itu brand sepedanya ya. Iya, Ya. United ya. Awalnya saya di United yang di Bogor yang di sini yang di Sabur. Terus selang beberapa lama saya kerja di situ, saya dibawa ke pusat. Itu tepatnya di Tangerang, di sana di Alam Sutra. Nah, ngomong-ngomong ke pekerjaan tuh ya, kita kan sebelum nikah ya, Iya. modal sendiri dong. Modal sendiri. Nah ini nih, alhamdulillah kita semua nikah itu modal sendiri, Iya. ya, nggak ngerepotin orang tua nih ya. Iya. Dan Jangan emang konsumsi jangan. jangan gitu, karena emang kita dididik dulu itu sama orang tua itu keras. Iya. Kerasnya itu bukan keras tega ternyata, kita keras aja sekarang. Iya. Kerasnya itu memang biar ngedidik kita gitu loh, supaya memang survive, Iya benar. bertahan hidup gitu loh. Benar sekali. Karena emang cik bahasa Sunda mah merih, Harus merih lah. merih. Iya. Kalau bisa sih buat anak-anak muda ya, Mm-mm. untuk yang emang punya tujuan yang bagus untuk kedepannya, kalian itu fokus aja di tujuannya. Jadi jangan melarat sini melarat sana. Mm-mm. Jangan. Ya istilahnya kalau misalnya emang punya tujuan bagus, ya jalanin. Mm-mm. Kalau misalnya emang ada temen yang usil, yang ngomonginnya yang segala macam, jangan Biarin. didengar. Iya. Biarin, memang itu proses Proses itu godaannya. pasti ada halangan. Banyak, banyak itu loh. Bung Dreo nikah ya, kita modal sendiri, serah serangan rinya, kukumpul kuma perinan rinya. Dan alhamdulillah setelah nikah juga kita udah terbiasa merih ya, survive di kehidupan sekarang ya udah biasa. Hirup perih itu ya rinya. Iya lah. Jadi kita kalau misalnya emang amit-amitnya kita waktu nggak punya, Nah. ya kan, kita tuh udah nggak kaget lagi. Nggak kaget Gitu. lagi. Dan kita juga nggak huru hara yang, aduh, terlalu pusing, nggak usah. Nggak Kayak usah. gitu. Yang penting kita tuh nggak punya hutang sama orang Nah, lain. gitu semampunya. Ya, kayak gitu. Dan mau kerja keras. Iya, kalaupun kita punya keinginan jangan terlalu bermuluk-muluk yang harus Harus banget. Iya. enggak. Tapi penuhin dulu kebutuhan. Nah, kebutuhan, contoh kebutuhan tuh motor, Iya, makan. Ya, tapi kalau misalnya untuk gaya-gaya kita Ah. mau beli ini buat style kehidupan mah itu nggak bakal ada habis. Nggak bakal ada habisnya, ya. Oke, itu apa ya, proses kita dari kecil sampai dewasa sekarang. Dan apa sih tips nih untuk mereka yang memang sekarang mau nikah nih? Banyak nih saudara kita nih, keponakan kita nih kan, yang emang mau nikah gitu loh. Ini dalam apa tips dari Tips ekonomi aja lah, pasangan atau dari ekonomi? ekonomi mental gitu gimana? Saya dari segi ekonomi ya, kalau misalnya dari segi ekonomi saya juga sama isinya. Bukan orang yang Yang mampu, sama bukan. kita juga Iya. dari keluarga sederhana. Tapi kalau misalnya untuk kita persiapan itu emang harus benar-benar matang itu dari kita usia muda. Iya, Ya. di Saya usia juga muda ya. merasakan gitu, saya juga sendiri merasakan gitu. Ibaratnya sih ya namanya juga kita menyesal itu pasti di akhir lah. Di akhir. Iya. Oh, Karena di saya awal dulu itu pendaftaran. saya tuh boros, orangnya sih saya boros. Orangnya boros. Terus saya juga emang nggak bisa nyimpen duit. Mhm. Ya. Jadi kalau misalnya untuk apa-apa nanti ada kebutuhan emang yang butuh Banget. biaya yang besar, Heeh. itu pasti kelabakan. Iya. Makanya itu untuk untuk yang masih usia muda kita nabung lah dari Dan sekarang. sekarang Ya. Pas- Biar nantinya kita Enak. nggak terlalu nggak repot terlalu tergantung sama orang lain gitu. supaya kita tuh ngebuktiin loh sama orang tua Iya. teh, kita tuh nih loh, kita tuh udah bisa gitu. Karena emang ya orang tua kita nggak bakal ada terus yang tuh ya, Iya. nggak bakal ada terus gitu loh. Jadi kita harus udah siap gitu, bahwa kita tuh ya, apalagi orang tua saya ya gitu, waktu nikah dulu ya wah luar biasa sekali sih. Tiba-tiba saya rek kawin gitu, mang duitna ayah gitu. Jadi memang harus ngumpulin, Iya. ikut arisan. Iya. Kalau bisa tuh dari uang gajian teh ya, saya ke Bicicah bibi Iya. warisan itu sama itu, terus ke Ihan mau nikah tuh ikut arisan. Oke, di usia sekarang usia berapa nih? 31 ya? Masih
masih 30. 30 ya. Oke, berarti target kedepannya apa lagi nih? Ya untuk target ke depan sih masih keinginan yang seperti dulu ya. Yang pertama masih orang tua, pasti orang tua. Iya, orang Ya tua. kan saya pengen membahagiakan orang tua, apalagi sekarang juga saya juga punya keluarga ya, Mm-mm. punya anak juga. Ya intinya sih saya fokus di keluarga dulu ya. Setelah itu kalau misalnya emang saya punya rezeki atau panjang umur, baru orang-orang yang sekitar saya, Nah, kayak saudara kayak gitu. Saudara dan lainnya gitu. Oke, berarti memang semua tujuan memang kalau seusia kita hampir sama Andri ya. Iya, sama. Kalau udah berkeluarga itu memang tujuannya ke orang tua, istri dan anak. Dan memang walaupun kita udah nikah Andri ya, tetap tanggung jawab kita yang pertama itu orang tua. Orang tua pasti. Waktu ya. Iya. Karena Itu memang satu. nomor satu. Karena memang kita anak laki-laki. Iya dong. Ini buat pemahaman buat yang lain, ketika emang kita udah nikah ya, tetap tanggung jawab kita itu sama orang tua nggak bisa dilepas, Nggak bisa. jangan dilepas. Ya, Karena memang walaupun- kewajiban laki-laki itu. Walaupun kita kekurangan materi ya setidaknya kita mengunjungi orang tua, Nah, gitu, gitu. menanyakan kabar gitu. Apalagi orang tua saya tiap Iya. bulan saya Iya. check up, abah itu tiap bulan ya, memang itu yang utama itu loh. Terus siapa lagi yang emang nanti ngurusin di Iya. usia-usia udah tua sekarang ya, siapa lagi gitu loh. Tuh berarti emang tujuannya seperti itu ya Andri ya. Terus kedepannya berarti itu, terus apalagi ya, anak udah usia berapa anak? Anak sekarang usia masih 1 tahun. Oh 1 tahun. Tahun. Wah itu Baru 1 masa-masa lucu-lucunya tuh kayak anak Pokoknya saya. udah lagi pinter-pinternya dia. Wah iya, lagi mejeunanya deh ya. Meja, nah, Itu terus anak itu bisa jadi apa ya, jadi semangat gitu loh. Pernah Pasti ngerasain nggak, perasaan. kita pulang kerja nih kan capek banget, pas nyampe rumah lihat anak hilang loh capek. udah pasti. Itu bukan hoak gitu, Emang kenyataan. kenyataan itu loh. Jadi memang kerja kita ya untuk anak Iya. itu mungkin yang dirasakan orang tua dulu, yang manjain kita dulu. Makanya untuk anak-anak sekarang tuh ya, jagailah orang tua kalian selagi masih ada. Mm-mm. Ya kan, apalagi kita zamannya udah di zaman yang emang bukan zaman yang Kayak dulu lagi. itu bukan. Sekarang bukan zaman yang harus main-main. Mm-mm. Ya karena kesana sini udah banyak, pokoknya banyak fitnah-fitnah yang ini udah ya. Apalagi penyakit sekarang udah makin bertambah. Ya kan, Corona Gitu. Ya, jadi coba. jadi untuk orang tua yang untuk kalian yang masih punya orang tua, jagain kan. Iya. Untuk orang tua kalian terus sering tengok. Apalagi kita kan sama-sama nggak punya Ibu kan. iya, sama-sama. Itu daunnya sakit hatinya pas ibu. Patah hatinya seorang laki-laki, anak laki-laki itu ya kehilangan orang tua, sosok ibu gitu loh. Biasa kita curhat gimana ya, aduh sedih ngomongin itu mah ya gitu. Jadi emang luar biasa gitu loh. Jadi memang saya juga sempat memang belum bisa membahagiakan penuh sama orang tua. Setidaknya kita itu nggak ngerepotin gitu kan. Kalau emang kita belum bisa bahagiain ya kita nggak bisa ngerepot, jangan sampai ngerepotin ya. Tuh anak udah 31, anak udah 1 tahun, berarti bentar lagi nyundatan ya. Kayaknya sih seperti itu. Saya Oh. juga lagi ini sih. Ya lagi persiapan juga untuk Iya. kedepannya anak. Kalau saya anak alhamdulillah Baru kemarin ya. kemarin udah main tenang lah. Iya. Itu tinggal ngawin ke tiba-tiba saya selamanya gitu, emang udah nggak kerasa gitu loh. Nikah tuh duluan saya ya. Ya duluan ngapain mau lah. Oh iya, saya 2016. Kalau saya mah baru 2020 kemarin. Oh iya betul. Malah saya bentar lagi masuk SD nih. Berarti Kita kerasa masuk SD ya. Itulah perjalanan kita dari masa kecil sampai kita punya band. Intinya pelajaran yang bisa kita dapat adalah satu, masa kecil kita itu penuh dengan kenangan, penuh dengan pelajaran, penuh dengan survive ya, bertahan hidup. Terus juga wah banyak pokoknya lah, dan beda dengan zaman sekarang gitu loh. Untuk anak-anak zaman sekarang kalau bersahabat jangan sampai jangan sampai selek ya. Itu adalah teman kita, seperjuangan kita. Terus juga
teman itu ada masanya. Ya, pasti. Itu harus paham tuh. Walaupun kita bersama ya harus ada apa? Harus paham. Iya, intinya sih saling mengerti lah. Ya, Itu tuh. keadaannya seperti apa teman kita, kapan kita harus bantu, Nah, kapan kita harus menolong mereka. mm-mm. Itu harus ada, kita tuh harus siap ya. Jadi jangan memikirkan kesenangan tersendiri. Nah itu. Gitu. Yang susah itu mengerti loh. Ndri. Mengerti. Susah itu ngerti teh. Teman nggak bisa nongkrong kerja, itu agak gimana? Kalau dulu zaman tuh- sekarang ya, Kalau dulu tuh kalau misalnya kita nggak ada nongkrong tuh ya diledek sih diledek. diledek, Cuma nggak baper nggak baper, nggak berlarut. Iya, nggak berlarut. Terus nggak ada grup WA, Iya, dulu mah kan langsung kita kalau misalnya emang kita ketemu butuh apa-apa sama temen ya kita ketemu ke rumahnya langsung gitu ya. Wah, panjang lah sekali ya. Jadi intinya itu ya, ini mau closing nih, masih panjang lagi ternyata. Emang banyak sih, bisa part 2 kayaknya ini ya. bisa 45 mah. Bisa part 5 kayaknya ini. Aduh, kita belum bahas apa nih, bahas di Kobong ya. Masih banyak sih Ngaji, sebenarnya. karena emang kita punya pondasi yang ngaji itu utama itu ya. Kayak Pondasi dasarnya. untuk Karena emang kita gaul nggak sampai apa yang terlalu yang terlalu, aduh serem banget ya gaul sekarang mah. serem pada ekstrim Ekstrim orang bangga buru-buru ih. Karena emang kita tuh ngaji ternyata. Ngaji subuh, ngaji isya, terus itu kang alasan nyeri betul. Padahal dia sendiri Lama tengah ngaji teh. saya yang saya salut ya, Ngala yang- batu. yang saya salut dari Pak Agus tuh itu ya. Dulu itu dia pemalas loh ya, dia ngaji males, sering banget alasan, tapi sekarang dia pengajar loh ya. Aduh. Dia jadi panutan buat pelajar-pelajar yang lain. Aduh, itu Sama aneh. gitu ya Saya juga aneh, Bri. Iya. Saya aneh itu. Yo, kok saya jadi guru gitu loh. Padahal dia dulu tuh pemalas banget sumpah. Aduh. Ya. Ini pecahnya belet, Bri. Ngaji belat. Pokoknya mah dia kalau misalnya disamper ngaji subuh, yang nyaut tuh bukan dia. Jadi selalu ibunya almarhum. Ya. Nyempetnya sakomo. Terus yang anehnya itu ibunya ngedukung kalau misalnya dia tuh alasan tuh selalu ngedukung. Aduh. Entah itu dia si Agus mah ngantuk lah, inilah nyeri beteng. Masa nyeri beteng tiap hari? Aduh. Iya. Aduh, saya juga aneh itu loh. Sampai sekarang aneh jadi pertanyaan. Saya teh ngaji cik manggilina micung wae si Agus Pak, apalagi aku itu kos gitu. Aduh, jadi kita tuh nggak tahu seseorang itu nanti kedepannya akan jadi seperti apa. Itu pelajarannya gitu. Jadi wah, ini kita lanjut part 2 kayaknya deh. Lanjut part 2 aja ya. Kayaknya sepertinya seperti itu. Kayak seperti itu. Soalnya deh. masih banyak. Masih banyak. Ini udah sampai sejam kayaknya ini. Ya, ini podcast terlama nih pertama kali. Saya biasanya podcast 30 menit, Ri. Biasanya setengah jam. Ya karena kita kan udah lama kita nggak Udah ketemu. lama, udah berapa tahun ya gitu. Jadi kalau di part 2 itu memang aduh, ini udah sejam kayaknya 40 menit gitu ya. Ini akan tayang segera kayaknya, tapi kayaknya nggak tahu segera atau enggak. Iya. Gitu kan, memang ini panjang banget gitu loh. Intinya saya akan terus mapping nih ya teman-teman masa kecil aja saya. Nanti saya akan undang Hendrik nih, kalau bisa Hendrik ya. Tapi masih buk COD. Pak Noe. Ya, nanti kita undang Pak Noe ya. Mudah-mudahan beliau bisa merapat ke sini. Intinya dukung terus channel ini supaya kita bisa berbagi pengalaman, Ri ya, Ya, buat ya. anak-anak zaman sekarang, khususnya saudara-saudara kita dulu aja yang terdekat. Yang penting sih kita saling mendoakan. Saling mendoakan sehat selalu ya, Bung Andre juga keluarga sehat selalu, kerja juga lancar ya gitu. Walaupun kita dunianya berbeda, Ri ya. Dia di kerja pabrik, saya di dunia pendidikan. Iya. Tetap aja gitu loh, nggak usah jaga image, nggak Iya. gitu, nggak usah, kita nongkrong biasa Kalau aja. misalnya untuk dunia pendidikan sih saya juga mengalami, tapi bukan di sekolah. Iya, mungkin di Di bola ya, sepak bola. ngedidik anak-anak. Kalau mau cerita semua nggak bakal Nggak bakal panjang. Kita belum ngebahas bola Putra Harapan ya. Di Bonduk Rehe main bola enak. Kamarana, ibu budak Cijere. Generasinya susah Ya. Generasinya. Ini main bola, Putra Harapan orang, sebuah sanajan uing cadangan wae ge, ieu panghebatan main bola. Uing mah cadangan sebenarnya, mangan tetep resep. Iya. Gitu. Nah, ini kita bahas di part 2 aja deh, main bola ya. Kita bahas di part 2 aja. Oke, terima kasih untuk part 1 ini. Intinya luar biasa lah ya, luar biasa. Sehat-sehat selalu untuk sahabat-sahabat kecil waktu dulu, walaupun kita sudah berpisah, berbeda kehidupan, tetap kita saling mendoakan.
silaturahmi tetap terjalin Ya. ya. Intinya sehat selalu. Siap. Oke, thank you. Ya, makasih. Thank you, itu ya. Yuk. Oke, dadah. Dadah.